Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini adalah silsilah perjalanan setelah kematian, berbicara tentang azab di dalam kubur. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua. Muncul sebuah pertanyaan, apakah azab yang akan dirasakan oleh penghuni kubur akan dirasakan selama-lamanya atau dia bersifat temporer saja? Para ulama, diantaranya Syekh Profesor Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah ta'ala, beliau adalah salah seorang guru besar akidah. Beliau menjelaskan, bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, mereka dipastikan tidak akan mampu menjawab 3 pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Dipastikan mereka akan mendapatkan azab. Al-Quran menyebutkan tentang Fir'aun dan para pengikutnya, orang-orang kafir. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun ashaddal 'adzab. Setiap pagi dan petang api neraka itu ditampakkan menjadi siksaan bagi mereka, Fir'aun dan para pengikutnya. Dan kelak di hari kebangkitan difirmankan atau diserukan kepada mereka, ya, seretlah Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam neraka. Ini Allah sebutkan dalam surat Ghafir dalam ayat yang ke-46. Adapun orang-orang yang beriman, maka dilihat keadaan mereka di dalam barzakh bergantung kepada amal soleh mereka dan seberapa besar dosa yang mereka bawa. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha membawakan sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna lil qabri dhaghtatan law naja minha ahadun la naja minha Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu." Sesungguhnya di dalam kubur ada satu himpitan. Andai kata ada yang bisa selamat dari himpitan tersebut, maka Sa'ad bin Mu'adz lah orangnya. Sa'ad bin Mu'adz kita tahu adalah sahabat Rasulullah SAW yang sangat mulia, yang dengan keislamannya menyebabkan seluruh orang yang ada di kabilahnya ikut masuk Islam. Rasulullah menyebutkan Sa'ad bin Mu'adz saking begitu besar jasa dan amal salehnya untuk Islam, ketika wafatnya Arsyur Rahman itu bergetar. Para ulama menyebutkan karena Allah begitu gembira menyambut arwah dari atau ruh dari Sa'ad bin Mu'adz. Rasulullah menyebutkan di dalam kubur ada satu himpitan yang akan dialami oleh setiap orang, termasuk orang yang beriman. Andai kata ada yang bisa selamat dari himpitan tersebut, maka Sa'ad bin Mu'adz lah orangnya. Para ulama menyebutkan himpitan ini bagi orang-orang yang beriman, terlebih mereka adalah orang yang bertakwa dan beramal saleh. Himpitan ini bersifat sementara. Ya, ibarat rasa sakit dan musibah yang menimpa di dunia yang akan menghapuskan dosa-dosa orang yang beriman yang belum sempat terhapuskan dengan taubat dan istighfar. Itu menjadi kafarah, penghapus dosa. Kesimpulannya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, siksaan bagi orang kafir dan orang munafik itu bersifat selama-lamanya sampai hari kebangkitan. Adapun bagi orang-orang yang beriman, maka bergantung kepada amal soleh mereka. Semakin besar amal soleh mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin besar pula peluang selamat dari siksaan di dalam kubur, dan semakin cepat himpitan di dalam kubur itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis Al-Barra bin Azib disebutkan bahwasanya ketika seorang mukmin di dalam kuburnya mampu menjawab 3 pertanyaan malaikat, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, maka ketika itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kuburan mukmin tersebut diluaskan sejauh mata memandang. Dalam riwayat disebutkan wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Demikianlah ikhwatul iman rahimana wa rahimakumullah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala melindungi kita dari fitnah dan azab kubur dan menggantikannya dengan nikmat
demi kenikmatan di dalamnya. Semoga Allah memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.